Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, nanti saya lihat perkembangan Bu Husnul ya. Ya, monggo. Sudah saya persilahkan masuk. Nggak ada. Pak Sani belum merekam ya, Pak Murjoko. Udah siap dia udah co-host, berarti udah siap itu. Iya, tapi belum direkam ya. Sudah. Jika Bu Husnul sudah di link, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, dan semoga dapat keadaan sehat walafiat. Tema yang kami muliakan Dr. Husnul. Putus-putus Pak Nur suaranya. Halo, apakah suara saya sudah jelas? Putus-putus Pak. masih. Masih putus-putus Baik, dikit. kemudian ya kita hormati Ibu narasumber pada hari ini, Dr. Zulmaria. Apakah sudah di Zoom? Belum terlihat Pak Nur, belum. Nanti dikabari. Sudah lihat di link itu ada daftarnya. Apakah sudah? Udah buka itu. Sudah ada tuh. Kamera sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran di pada ini, Bu. Semoga Ibu selalu sehat walafiat dan selalu terus menyemangati kita seluruh kader Masmi agar bisa menjadi politik yang betul-betul memikul keimanan, terutama dalam hal ini mata kuliah itu adalah sistem pemilu, sistem kepartian, dan terutama mengetahui tentang demokrasi Pancasila, konstitusi Pancasila. Mudah-mudahan bagus sekali peserta siswa sekolah politik Sanrat dari Ibu sampaikan. Mari kita membuka arahan kitab. Mudah-mudahan dengan Ummul Kitab Allah berikan kehan ilmu
keberkahan untuk kader-kader semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kamu dulu ya karena setengah ini surah tapi surah lagi baik, mudah-mudahan dan kita menyemangati kita sih dan mudah-mudahan kelancaran berpandangnya pada pagi ini untuk waktu tempat kami sudah PhD waktu tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Masya Allah, pagi-pagi kita udah belajar pemilu. Maksudnya kita pagi hari ini kita kuliah subuh ya. Tapi ya nggak apa-apa karena politik adalah bagian penting juga di dalam ibadah yang seringkali kita pisahkan antara agama dan politik. Hari ini saya bicara tentang sistem pemilu di Indonesia terutama ya. Karena kalau konsep sudah nanti sambil kita ini karena sebetulnya kalau untuk kepentingan kurikulum partai politik itu memang harus duduk bersama kayak gitu ya. Jadi apa yang paling dibutuhkan bagi kader di dalam konteks basic pengetahuan yang harus dimiliki menjadi kader dari satu partai. Ya, perjuangan ideologis. Jadi bukan hanya perjuangan materialisme merebut kekuasaan saja. Kita kan seringkali bicara tentang politik ya dalam konteks merebut kekuasaan sehingga definisinya who get what when and how, siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Akhirnya yang terjadi itu yang dihafalkan oleh para politisi di Senayan maupun di istana, sehingga yang dilakukan adalah membagi-bagi kekuasaan, membagi-bagi kekayaan, sumber daya alam dan seterusnya. Padahal kekuasaan tidak begitu, itu amanah yang nanti tidak hanya di dunia. Nah, kalau kita terjebak kepada teori-teori pemikiran barat yang itu sekuler, Thomas Hobbes kayak gitu ya, bahwa hanya experience only in this world. Pengalaman hanya di dunia saja. Tapi di dalam konteks Islam tentu saja kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan pada saat yaumil hisab. Oleh karena itu sangat penting bagi kader terutama di Partai Masyumi ini. Yang sebetulnya kalau kita bahas tentang sejarah panjang ke belakangnya, Masya Allah di dalam konteks itu. Di dalam merumuskan kemerdekaan sampai bagaimana mengisi awal-awal kemerdekaan. Baik di pemilu 55 maupun di dalam Badan Konstituante. Nah, di sini penting untuk mempelajari sejarah untuk kita melihat sebetulnya bagaimana kita mengembalikan marwah, mengembalikan posisi umat Islam, partai-partai politik Islam di negeri kita. Yang konstruksi dari negara ini adalah yang memiliki saham sah dari negara ini adalah kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam. Seringkali sekarang kalau kita menggunakan politik identitas dan kita menggunakan agama, kita langsung dianggap fundamentalis, ekstremis. Tapi ya udah suka-suka mereka aja lah. Itu cara sekuler di dalam menempatkan identitas agama di dalam konteks itu karena agama Islam mungkin tidak semuanya tidak fit dengan kepentingan materialisme, kepentingan dari penguasa-penguasa global hari ini. Nah, ini beberapa model surat suara yang menarik di dalam konteks ini karena saya di berbagai kesempatan selalu dikatakan, oh pemilu 2004 itu pemilu tertutup. Giliran saya tanya, maksudnya apa itu tertutup? Anda paham nggak apa itu proporsional
tertutup. Sementara saya sebagai anggota KPU dan waktu itu juga jadi timnya pemerintah di dalam drafting pembuatan undang-undang partai politik pemilu dan susduk. Pemilu 2004 itu terbuka dengan BPP. Jadi kalau caleg-caleg itu tidak mendapatkan harga kursi yang ada, itu maka urutan partai yang penting. Di sini sebetulnya ada pemikiran waktu itu adalah strengthening partai politik. Pada saat sampai hari ini sebetulnya anti partai itu luar biasa. Makanya kenapa DPD itu isinya perseorangan semua. Karena kalau saya dari dulu ya udah pakai aja partai politik. Itu pengelompokan di dalam satu negara. Karena kalau tidak ada pengelompokan, maka akan sulit proses-proses pengambilan keputusannya. Nah, akhirnya ada DPD, tapi DPD-nya tidak punya kekuasaan. Makanya saya seringkali DPD di Indonesia itu sama dengan LSM yang dibiayai oleh rakyat, dibiayai oleh negara. Nggak ada fungsinya. Oh, ada fungsinya, membantu, membuat rancangan undang-undang. Sama LSM juga bisa membuat rancangan undang-undang. Diberikan kepada DPR atau diberikan kepada pemerintah. Apa coba? Nggak ada. Dia bukan soft bicameral, bukan strong bicameral. Kalau di Australia itu strong bicameral. Ada senatnya, ada House of Representative. Gitu ya. Ada lower house, ada upper house. Dan kenapa strong bicameral? Karena kalau di Australia itu semua undang-undang dibawa ke Senat. Senat setuju atau tidak setuju. Dan kalau itu berhubungan dengan APBN-nya, kalau Senat 2 kali tidak setuju, maka pemerintahan buyar. Namanya double resolution. Itu model di Australia. Ya. Dan di Australia pemilunya wajib. Tapi nggak usah kemudian pakai nyontek-nyontek. Oh iya kita wajibkan. Jangan. Rakyat Indonesia tidak. Ya karena didenda kalau nggak ikut. Tambah memiskinkan saja. Isu kedua yang seringkali juga Pilpres. Selalu dikatakan pemilu hanya yang dibahas cuma yang dua calon aja. Jadi satu-satunya Pilpres 2004 itu adalah Pilpres pertama secara langsung di Indonesia dalam sejarah politik di Indonesia. The first direct presidential election. Ya, waktu itu ada 5 calon presiden dan 2 putaran. Ya, ini putaran pertama, terus kemudian putaran kedua. Tapi seringkali nggak dibahas putaran pertamanya. Habis itu nggak pernah kita ada 2 putaran. Dipaksa untuk kemudian yaitu tadi dengan 20% persyaratan. Jadi ini juga penggunaan terminologi persyaratan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, pasangan capres cawapres. Tapi seringkali dikatakan sebagai threshold 20%. Sebetulnya thresholdnya itu adalah hasil dari suara rakyat memilih presiden itu adalah menang di 50% provinsi lebih, ya, jadi lebih 1 kayak gitu, dan tidak boleh ada di setiap provinsi itu kurang dari 20%. Nah di 2019 dulu ada di Sumatera Barat itu suaranya Joko Widodo, Ma'ruf Amin itu kurang dari 20%, 18% atau hampir 19% yang seperti itu. Nah ini juga menarik kayak gitu kan. Nah atau dulu pernah ada pemilu yang 2 kecamatan Pilpres, putusan dari Mahkamah Konstitusi, 2 kecamatan tidak diselenggarakan pemilu di Papua. Nah kalau cara pandang orang-orang dari hukum, fakultas hukum, yang belajar ilmu hukum, biasanya cuma pasal-pasal aja. Putusan ini dengan adanya 2 kecamatan tidak ikut pemilu, tidak mengubah hasil pemilu, hasil Pilpres. Bagi ilmuwan politik nggak bisa begitu. Sudah melanggar konstitusi. Karena ada warga negara yang tidak secara sengaja, yang secara sengaja tidak difasilitasi untuk penyelenggaraan pemilihan pimpinan negara yaitu presiden. Wah itu melanggar konstitusi kalau perspektifnya ilmu politik. Tapi kan ilmu hukum ya dia rigid baca pasal-pasal doang.
dalam konteks ini. Ya, yuridis politiknya, yuridis filosofisnya, yuridis sosiologisnya sangat jarang dibawa di dalam perdebatan-perdebatan di ruang-ruang seperti di Mahkamah Konstitusi. Atau sekarang kalau kita lihat banyak sekali yang kemudian membahas pemilu itu dari perspektif orang hukum semua. Akhirnya untuk apa sih sebetulnya pemilu? Kayak gitu. Yuridis politisnya seperti apa kayak gitu? Karena bagi ilmuwan politik hukum adalah produk dari politik itu. Jadi kalau sistem politiknya berantakan, jangan mengharapkan sistem hukumnya baik. Ya, di dalam konteks demokrasi hubungannya dengan pemilu, apakah langsung? Ya, jadi apakah indirect demokrasi atau representatif demokrasi? Di situ ada pemilih gitu ya, yang dia ikut di dalam memutuskan siapa yang dipilih menjadi perwakilan-perwakilan mereka, ya, baik itu di dalam konteks parlemen maupun untuk eksekutif. Ya. Jadi pemilu menjadi sangat penting karena dia dasar legitimasi pembentukan pemerintahan. Jadi kalau pemilunya ngaco kayak gitu ya, bahasa saya kan the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Atau fabricated election, pemilunya sudah sengaja difabrikasi. Siapa yang harus menang, siapa yang pasti menang. Yang ketiga biasanya saya katakan an electoral kudeta, kudeta elektoral. Apa itu kudeta elektoral? Kudeta ya meyakinkan bahwa pilihan dari rakyat itu sesuai dengan pilihan dari yang sudah ditentukan itu tadi atas nama popular vote, yaitu dengan cara silakan, kan rakyat yang memilih, saya nggak cawe-cawe, silakan rakyat milih. Lah itu electionnya yang saya sebut sebagai kudeta elektoral, menggunakan MK pamannya, menggunakan anaknya, kemudian ini terus. Kalau cuma rakyat, emang bisa presiden datang nenteng anaknya kepada KPU, saya daftarkan dia jadi wakil presiden? Kan nggak bisa. Ada yang namanya selection. Selection itu rekrutmen, bahasa ilmu politiknya. Ya. Jadi memilih siapa yang jadi kandidat baik legislatif maupun eksekutif. Nah itu proses sebelum election, sebelum rakyat, itu ada partai politik yang harus menentukan siapa yang jadi wakil presiden. Nah di sini letaknya karena dianggap oh ya tidak melanggar pasal, that's it, selesai. Tapi bahwa ini adalah fabricated election atau juga sudah sampai pada tingkat yang saya sebut kudeta elektoral, ya, karena ditentukan. Ya. Persyaratan usia tidak bisa, maka dibawa ke lembaga negara namanya Mahkamah Konstitusi. Ketuanya pamannya. Mestinya paman itu, ya, iparnya presiden, pada saat dia ijab kabul dengan adiknya presiden, saat itulah dia harus keluar dari Mahkamah Konstitusi. Bukan cuma keluar dari ketua MK, enggak. Kenapa? Karena 100% pekerjaan MK itu pasti yang disebut conflict of interest. Kenapa? Karena dia melaksanakan tugas-tugas, ya, mengoreksi apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Padahal semua undang-undang di Indonesia itu dibuat oleh presiden bersama DPR atau DPR bersama presiden. Jadi ya pasti berhubungan dengan konflik of interest. Tapi ketua MK-nya kan, saya nggak konflik of interest. Habis gitu dia pada saat menentukan, ya, tidak ikut rapat. Kok enak banget ya? Ya. Dianggap karena oh ya nanti ini kayaknya ada konflik of interest, jadi dia nggak usah ikut sidang. Loh kok enak? Rakyatnya bayarin untuk ikut sidang, terus dia tidur-tiduran atau bulan madu dengan anak adiknya presiden. Nah di situ letaknya etika itu menjadi sangat penting. Ya. Sebagai orang Islam jangan takut tidak memiliki jabatan. Tapi takutlah kalau jabatan itu menjadi tidak amanah, jabatan itu menjadi tidak halal. Ya, karena itu nanti dipertanggungjawabkan.
Nah, di sini letaknya sangat penting. Legitimasi itu tidak hanya cuma hasil pemilu ditentukan oleh KPU, ditentukan oleh Bawaslu, ditentukan oleh MK. Enggak. Ditentukannya oleh rakyat. Ya, jadi hari ini misalnya diketok oleh MK, besok kebijakannya salah, ya legitimasi bisa turun. Ya, tidak cukup hanya oh ya kan menang pemilu, jadi sudah jangan diganggu-ganggu, siapa yang ganggu? Enggak bisa. Anda tetap dikontrol. Itulah konsep yang harusnya demokrasi, civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan ekspresi, kebebasan pers di dalam konteks itu. Tapi hari ini kan karena DPR-nya tidak berfungsi sebagai fungsi kontrol dari rezim yang berkuasa karena sudah diakuisisi gitu ya, diambil gitu, sudah menjadi boneka-boneka, maka dibutuhkan yang namanya non-parliamentary opposition, oposisi di luar parlemen. Ya, jadi di dalam konteks pemilu itu juga sarana partisipasi warga negara 5 tahun sekali kalau di Indonesia dalam konteks itu. Harusnya demokrasi pemilu itu adalah memilih orang-orang baik untuk masuk menjadi pejabat dan meminggirkan, memecat orang-orang jahat di dalam konteks politik 5 tahun sebelumnya. Tapi itu kan nggak terjadi dalam konteks ini. Kenapa? Karena balik lagi rekrutmen di dalam partai politik itu sangat syarat dengan kepentingan-kepentingan materialisme yang ada. Baik kepentingan bandar maupun kepentingan elit politik. Kong kali kong antara elit parpol, ya, jadi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pemilu juga menjadi arena persaingan bagi kekuatan-kekuatan politik. Jadi kalau ada LSM yang kemudian bikin kelompok, yang kemudian bikin partai politik, tapi kami nggak ikut pemilu. Enggak, itu namanya Anda LSM, ormas, bukan partai politik. Karena yang membedakan partai politik dengan ormas itu adalah merebut kekuasaan melalui pemilu. Melaksanakan cita-cita negara, cita-cita kelompok, ya, dan juga di situ ideologi dan orientasi politiknya. Sebetulnya pemilu juga menjadi instrumen integrasi politik dan agen penengah konflik. Di situ penting menyelesaikan berbagai macam konflik pemilu dan kemudian. Kalau pemilunya itu halal, free and fair, bebas dan jujur, itu rakyat ya harus tunduk di dalam konteks ini. Tapi tetap terus-menerus yang namanya mengawasi, menjadi kontrol dari rezim yang berkuasa. Itulah yang disebut nantinya adalah kedaulatan rakyat. Ya, jadi jangan cuma sekedar bicara, oh iya saya menang demokrasi, tapi giliran rakyatnya bilang, kalian tidak pantas, tidak mampu duduk untuk memegang, mengimplementasikan tugas-tugas konstitusi, ya turunlah. Nah, jadi di situ letaknya di dalam konteks rekrutmen teman-teman di partai ini juga harus berpikir. Saya dulu kalau bicara dengan almarhum Profesor Bakhtiar Effendi, kita selalu bicara, kalau saya mau jadi presiden misalnya, calon presiden, saya akan bertanya kepada diri saya sendiri, benar nih, mampu nggak saya mengurus negara yang ruwet seperti ini? Jadi jangan asal, oh iya saya karena sudah di partai, saya masuk, saya harus jadi caleg, harus. Padahal kemampuannya nol. Bagaimana caranya supaya kemampuannya naik? Belajar. Anda bisa mendapatkan degree kuliah yang benar, bukan dari universitas di Pramuka. Ya. Apa itu Pasar Pramuka? Sekarang ada Universitas Pasar Pramuka. Tapi saya dari dulu udah tahu yang model-model kayak gitu. Dulu itu ada universitas dari Amerika, apa Global University atau apa, untuk bisa dapat sarjana itu 15 juta zaman dulu, zamannya saya masih mahasiswa S1 kayak gitu ya. Dari dulu kayak gitu. Sekarang kan semua dunia pendidikan dimasuki oleh politisi, terus jadi honoris causa. Emang honoris causa gratis? Enggak juga, itu bayar juga. Yang doktor aja juga ada. Waktu saya tanya,
Saya punya mahasiswa tanya, kok ngapain suamimu kok ngambilnya tidak di UI, ngambilnya di ini? Ya, karena dia punya jabatan, mengalihkan proyek-proyeknya ke kampus yang bersangkutan. Nah, ini juga terjadi di dalam konteks itu ya. Silakan, itu yang namanya sebetulnya korupsi ya di dalam konteks ini. Jadi di dalam konteks modern politik ya biasa, pemilu itu bagian penting dari demokrasi. Ya, dalam konteks ini demokrasi ya, sebetulnya demokrasi itu instrumen dari ideologi liberal. Jadi wajah politik liberalisme itu adalah demokrasi itu tadi. Wajah ekonomi dari liberalisme kapitalisme. Wajah sosial dari liberalisme individualisme. Nah, seperti itu sebetulnya dari kalau kita membahas tentang konsep itu sebetulnya gimana. Tapi kan sekarang wah, untuk supaya kita tidak anti kepada demokrasi, model demokrasi liberal ala barat ya, yang seperti itu kita kemudian mereka kembangkan Islam liberal kayak gitu kan. Terus dikasih beasiswa, disekolahkan ke negara-negara barat gitu, beasiswa dan sebagainya. Itu bagian dari semuanya adalah bagaimana mengkooptasi pemikiran-pemikiran kita. Ya. Jadi sistem elektoral, sistem pemilu gitu ya, itu seringkali sebetulnya varian utamanya itu adalah majoritarian system dan proportional system. PR dan yang kita seringkali, kalau kita seringkali begitu, oh ya distrik kayak gitu, itu sebetulnya sistem majoritarian di dalam konteks itu. Ya. Nah, di sini biasanya sistem distrik, kadang-kadang nih ya, partai politik kecil tapi sok tahu berjuangnya sistem distrik. Padahal sistem distrik itu menguntungkan partai besar. Ya. Jadi walaupun suaranya misalnya cuma 50%, dia bisa mendapatkan kursi 70% karena the winner takes all. Jadi menang-menang tipis dia ambil semua. Nah, kadang-kadang dengan tidak memahami bagaimana sistem itu bekerja, apa konsekuensinya, seringkali oh kita berubah saja dengan sistem distrik. Sekarang rame-rame oh kita berubah dengan sistem mix system, distrik dan proporsional. Nah, persoalannya siapa yang akan melaksanakan itu? Anda berpikir KPU pasti bisa melaksanakan negara sebesar ini dengan model yang seperti itu? Membangun sistem pemilu itu satu harus sederhana, mudah, baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggara. Makanya di Indonesia kita tidak bangga dikatakan, saya tidak bangga dikatakan the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Waktu saya ngomong kayak gitu di Komisi 2, tidak bagus nul. India itu lebih besar. Anda nggak pernah belajar pemilu dalam politik. Di India itu tidak secara serentak. 5 negara bagian, pindah ke 5 negara bagian, pindah lagi ke 5 negara sampai 30 negara bagian yang ada di India. Nah, kita kan enggak, 5 parlemen. Wow, bangga KPU-nya. Ya KPU-nya enggak ngerti. 4 parlemen plus pilpres, pemilu serentak, artinya apa? Legislatif enggak penting. Yang penting cuma pilpres saja. Semua diarahkan untuk mikirin pilpres, padahal legislatif juga sangat penting. Nah, sekarang MK memutuskan berapa hari yang lalu, kapan kemarin, MK memutuskan untuk tidak memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Wah, berbangga-bangga lah. Saya tahun 98 sampai 2000 pada saat jadi timnya pemerintah sudah ngomong itu. 27 tahun yang lalu saya sudah bicara. Kalau kita mengumpulkan semua, ya, legislatif pusat, legislatif provinsi, legislatif daerah, pemilunya serentak, ngapain kita bikin pileg di provinsi, kabupaten, kota? Karena kita pasti akan fokus di nasional. Yang namanya local interest, kepentingan lokal menjadi nggak penting. Nah, di sini letaknya. Ya. Saya tahun 90 ya, kuliah di Australia. Di Australia juga pemilunya nasional sendiri, negara bagian sendiri, local government sendiri.
Jadi sekarang ada yang, oh iya ini ya memang baru sekolah ya nggak apa-apa kan saya lebih tua dibandingkan mereka. Saya lahir duluan kayak gitulah. Nah, yang kedua proportional system. Di situ lebih equal. Ya, jadi at least more equal. Jadi kalau yang sistem distrik itu tidak equal. Itu lebih menguntungkan partai-partai besar. Makanya dulu pada saat memutuskan daerah pemilihan dapil itu saya ngotot melawan Pak Ramlan. Namanya Pak Ramlan itu Aloysius Ramlan Surbakti ya. Pak Ramlan bikin surat. 1 kecamatan 3 kursi 1 dapil untuk kabupaten kota. Untuk nasional 1 kabupaten 3 kursi 1 dapil. Kabupaten atau kota. Saya bilang semakin kecil, habislah partai-partai Islam termasuk. Ya, kalau dulu ada PAN, ada PKS, ada P3 kayak gitu. Cuma yang sering diundang P3 malah Pak Ramlan. Nggak tahu dia apa yang terjadi di KPU. Desain-desain seperti itu kalau Anda nggak punya ideologi di KPU, soteu ilmiah, diksi-diksi ilmiah merasa apa ininya teori. Teori apa? Tidak ada yang namanya sistem pemilu itu tidak bias. Namanya gerrymandering, bikin distrik di Amerika. Makanya teorinya karena itu namanya Jerry sampai disebut gerrymandering. Contohnya apa? Bikin distrik, bikin dapil. Ya, distrik itu dapil, districting, election border. Jadi kalau dapilnya itu contoh, salah satu contohnya ya, misalnya di Philadelphia, di situ banyak orang kulit hitam. Kalau dapilnya itu misalnya lebih bulat kayak gitu ya, jadi local government yang dikumpulkan itu lebih bulat kayak gitu bentuknya. Nah itu adalah mau daerah kulit hitam. Jadi kalau daerah kulit hitam, maka banyak sekali kulit hitam yang akan caleg-caleg kulit hitam yang akan menang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia bikin yang agak oval. Jadi dipotong terus kemudian dengan daerah yang lain. Ini kalau ngajar nggak ada papan tulis nggak enak nih. Nah, jadi kalau seperti itu, maka kulit putih yang akan menang. Jadi menentukan yang namanya election border, batasan-batasan dapil itu es political. Itu disebut teori gerrymandering di Amerika. Ya. Jadi ya, semuanya akan bias gitu. Kira-kira kita mau memenangkan kalau wilayah di situ banyak sekali orang-orang kulit Afro-American gitu ya, orang-orang kulit hitam, maka caleg-caleg kulit hitam bisa menang nih di situ. Sementara bagaimana caranya? Maka dipecah saja, ditambahkan itu yang namanya banyaknya orang kulit putih, daerah wilayah kulit putih. Ya kan kalau di Amerika juga banyak yang kita sebut ghetto-ghetto ya. Nah, di Amerika. Nah, di situ letaknya kalau Anda tidak paham bagaimana sistem itu bekerja, ya, partai-partai kecil sok tahu bikin, oh iya kita sistem distrik aja. Kau menang kemarin itu di nomor berapa? Kalau kau menang selalu di nomor 1, ya silahkan aja. Seperti itu. Apakah kemungkinan tidak menang? Ya ada menang. Kayak misalnya PKB kayak gitu ya di Jawa Timur karena dia kursinya ya NU kayak gitu kan konstituennya. Atau dulu nanti di dalam konteks. Nah ini sistem itu bisa didesain yang mana menguntungkan siapa saja. Pada saat bikin dapil itu saya berantem itu. Bahkan sekretariat pakai ngomong, kita sudah putuskan Ibu Gusnul bla 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 bla. Mana berita acaranya? Saya belum baca. Enggak ada. Akhirnya kita undo. Dapilnya menjadi 6-12. Undang-undang mengatakan 3 sampai 12. Sekarang kan sampai 10, 3 sampai 10. Nah ini partai-partai kecil itu suka berpikir, ya kita pakai yang kecil saja karena lebih mudah. Nah, padahal proporsional itu keuntungannya semakin luas wilayahnya, semakin menguntungkan, semakin dia equal di dalam konteks itu. Antara berapa persentasi yang diperoleh dari suara
dan berapa nanti dikonversi menjadi kursi. Nah, di sini letaknya kadang-kadang ya kita sekarang kan lagi rame nih mau bikin kayak model di Jerman atau di Italia dengan mengumpulkan ada yang dengan mixed system, jadi antara distrik dan majoritarian distrik itu majoritarian dan proportional. Ya dianggapnya kalau yang distrik itu clear choice policy, ya iya akhirnya Anda kan mau bikin partai yang cuma beberapa saja. Ya, kalau saya orang yang nggak setuju, saya dari dulu ya proporsional lah, gitu. Urusan yang cuma clear choice policy ya itu bisa difikirkan. Tapi kalau urusan siapa partai yang akan menang, partai besar, contohnya kayak gini, di setiap dapil yang nomor 1, 2, 3 itu siapa? PDIP 2, nanti Golkar, ya PKS di beberapa. Tapi kan siapa yang menang? Pokoknya menang 1, 2, 3. Anda cek itu seluruh Indonesia. Nah, Anda kalau pakai distrik itu akan modelnya itu akan seperti itu. Ya di 1, 2 dapil itu kemudian ada kayak di Sumatera Barat. Tapi Sumatera Barat juga bukan PAN. Dulu PAN ya nomor 1, atau di Aceh itu dulu PAN ada yang nomor 1. Tapi habis itu enggak ada tuh Demokrat yang nomor 1. Atau sekarang siapa yang nomor 1? Nah, PBB dulu lumayan itu. Di NTB itu ada. Makanya dulu Yusril kan di NTB. Zamannya Yusril kan ada NTB itu dari PBB sama di Bangka ya. Ada. Tapi habis itu nomor berapa? Kelempar terus kan di dalam konteks itu. Nah, di sini letaknya pahami apa dampak dari sistem itu terhadap partai Anda. Jadi difahami, dihitung itu di mana konstituen-konstituen. Oh iya nanti saya menang kayak gitu. Enggak, karena rata-rata partai-partai agama kayak misalnya Masumi itu suaranya tersebar. Kalau tersebar, Anda ya udah hilang semua dalam konteks itu. Nah, sementara kita sudah dihabisi juga dengan model voting behavior-nya. Partai identification. Itu model psikologis. Ya, identifikasi pemilih kepada partai itu. Ya, misalnya kayak NU, ya PKB. Muhammadiyah dulu PAN, tapi sekarang ya ini Muhammadiyah agak loose di banyak partai ada. Ya. Model sosiologis apa saja? Macam-macam, dari mulai gender, kota, desa, etnik, agama itu masuk di voting behavior model sosiologis. Rational choice itu policy biasanya, ideologis ya tergantung Anda mau bicara kayak model ideologinya PDIP atau model PSI, nggak tahu ini Marxis atau apa itu PSI, sosialis. Tapi kalau sosialis tapi orang kapitalis semua yang ada di situ, para bandar yang biayain. Kemudian atau agama. Nah, apakah kemudian pemilih itu memilihnya semuanya sama? Satu gitu. Saya memilih hanya karena agama, enggak juga. Dia pasti juga ada rational choice-nya, ada ideologisnya, ada hubungan identifikasi terhadap partai itu. Ini juga penting. Kenapa? Karena kemudian ini teori-teori barat aja masih memasukkan agama di dalam model sosiologis. Giliran kita kalau kita ngomong agama langsung dianggap fundamentalis di dalam konteks itu. Jadi hubungan antara keterwakilan, nah perwakilannya apakah dia berhubungan dengan trustees, delegasi, mandat, resemble, ini model-model bagaimana mereka membawa fungsinya sebagai wakil dari rakyat. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya ya dia nggak ngurus lah, pokoknya sudah dipilih, habis itu nggak pernah konsultasi dengan rakyatnya. Ini tadi ya. Jadi kalau trustees itu to serve konstitusi, jadi moral duty to act
in the interest of those who are less fortunate. Jadi kalau Anda jadi politisi itu bukan membela yang kuat, tapi justru harusnya membela yang lemah, less fortunate. Nah, ini penting di dalam konteks itu. Kadang-kadang kita belain bandar, rakyatnya diinjek-injek, digusur-gusur dalam konteks itu. Nah, kalau delegasi model dia bertindak sesuai dengan yang diwakili. Ya, kemudian kalau dia nggak bisa melakukan direkom, kayak gitu ya. Nah, di sini ada popular partisipasi, profesional. Di sini politisi menjadi profesional karena sovereignty-nya itu di rakyat. Kalau mandat, ya biasanya di dalam teori-teori politik itu ya tergantung hasil pemilu dan janji-janji. Jadi dia hanya melaksanakan janji-janji, tidak terlalu penting untuk berkonsultasi kepada rakyatnya. Nah, di sini di dalam konteks itu kita bisa melihat partai politik sebetulnya bagaimana hubungan dengan konstituen. Ada beberapa yang padahal anggota DPR itu, makanya kalau incumbent tidak menang itu agak dipertanyakan juga, karena dia itu waktu itu saya pernah menghitung setiap bulan 39. dia bisa punya yang namanya 250 juta setiap bulan. Ya. 250 juta rupiah untuk konstituennya. Itu di luar yang duitnya dia sendiri ya, maksudnya gaji dan sebagainya. Uang-uang yang dia bisa bawa ke dapil itu 250 sampai 300-an juta. Nah, persoalannya kemana itu dana-dana aspirasi yang diberikan kepada rakyat? Apakah diambil sendiri oleh partai, oleh orang itu dan partainya, ataukah dia sampai kegiatan-kegiatan yang ada di. Jadi kalau Anda punya setiap bulan 250 juta, setahun itu kalau nggak salah ya sekitar 8 miliar. Saya dulu pernah ngitung-ngitung itu berapa, tapi sekitar itulah. Ya. Jadi 5 tahun berapa dia punya dana yang sudah dia siapkan untuk mempertahankan kekuasaannya di pemilu berikutnya. Kalau sampai kemudian rakyat nggak mencintai ya berarti nggak nyampe juga itu sampai ke rakyatnya. Nah, hak untuk memilih kalau di Indonesia ya setelah pemilu, setelah apa namanya, setelah merdeka, maka kemudian kita langsung rakyat perempuan juga ikut memilih. Tapi perjuangan perempuan memilih itu nggak gampang. Di New Zealand, di Australia Selatan itu baru tahun 1894 pertama kali di dunia perempuan dapat memilih, ikut memilih. Di Amerika itu 150 tahun Amerika merdeka baru perempuan ikut bisa memilih. Amandemen ke-19 atau tahun 1920. Di Inggris 1928 semua kemudian bisa memilih. Nah, ini juga menarik juga kalau kita lihat sejarahnya. Dulu itu yang milih memang tuan tanah dan bisa double triple vote kayak gitu ya. Jadi vote-nya itu bukan one vote, one person, one value. Baru kemudian perjuangan Opov. Dulu seringkali disebut one man, one vote kayak gitu kan. Baru ke perempuannya masuk jadi one vote, one person, one value. Penggunaan terminologinya menjadi Opov dalam konteks itu. Nah, yang compulsory voting di Australia waktu itu juga, apakah langsung compulsory voting? Enggak. Tahun 22 itu voter turnout-nya cuma 52%. Oleh karena itu, dua partai besarnya, koalisi dan partai buruhnya bersetuju untuk yang namanya memilih itu wajib. Paling enggak, ya 3 tahun sekali. Di Australia itu paling lama 3 tahun, tapi dia non-fixed term. Jadi bisa setiap tahun dia pemilu di dalam konteks ini. Nah, banyak model kayak gitu ya. Bagaimana dulu suksesi pemerintahan atau pergantian pemerintahan, pemilihan pemimpin, pemilihan khilafah, ya khilafah sistem itu sistem pemilihan pemimpin sebetulnya. Ya, terus bisa diperluas menjadi tata kelola pemerintahan di dalam konteks itu. Ya.
Australia itu menjadi pionir yang disebut dengan secret ballot. Jadi dulu itu pemilu kalau di Amerika, kalau Anda nonton film-film koboi-nya Amerika, kalau pemilihan kan terbuka. Berdiri kayak gitu kan, terbuka. Nah, kalau di Australia enggak, secret ballot, rahasia. Dalam konteks itu, makanya seringkali disebut Australian ballot di dalam konteks itu. Penting nggak sih ini diketahui? Nggak juga, tapi menarik untuk melihat, oh begitu tuh sejarah dunianya, sejarah teorinya gitu ya, sejarah prakteknya. Sehingga voting itu tindakan private, personal act ya, di dalam bilik suara di dalam konteks itu. Apakah biliknya pakai masuk benar-benar bilik ataukah yang cuma ditutup dengan yang seperti dibuat oleh KPU 2004 dengan aluminium itu. Yang sekarang diganti kardus yang kemudian kotak suaranya kardus yang digembok. Nah, ini juga menarik. Sehingga pemilih itu harus, prinsip pemilu itu free and fair, bebas dan jujur. Nggak boleh itu dipaksa, coercion in making choice. Harusnya begitu kalau ini. Tapi kan kalau kita kan ya NPWP, nomor piro, wani piro. Ya. Nah, ini juga menjadi persoalan di dalam konteks kita. Tadi ya, single member district, multi member, ya, pemilih memilih kandidat, memilih calegnya terbuka kayak gitu ya. Ada model yang kalau di Inggris ya, itu kalau distrik ya memilih satu. Cuma kalau model sistem distrik kan partainya cuma sedikit. Di Amerika ya paling yang ikut cuma 2-3 orang. Di Australia juga demikian. Tapi di Australia itu untuk lower house-nya, DPR-nya kayak gitu pakai distrik. Tapi di senatnya pakai proporsional. Jadi sistem itu tidak harus sama. Namanya asimetris. Di Afrika Selatan, di nasional itu pakai proporsional, di provinsi proporsional, tapi di local government district. Tapi menyesal mereka mengubah dari proporsional ke distrik karena kemudian perempuan susah masuk. Jadi sistem distrik itu biasanya tidak women friendly, proporsional yang women friendly. Ya, karena perempuan biasanya sulit kalau diajak head to head, langsung berlawanan kayak gitu. Makanya proporsional itu lebih women friendly. Negara-negara yang memiliki jumlah keterwakilan perempuan itu rata-rata proporsional sistemnya ya, dalam konteks itu. Di UK, di Amerika, di Inggris itu menarik itu. Ngitungnya tidak di TPS, dia ngitungnya di town hall. Dan ngitungnya siapa yang ngitung itu? Karena partainya cuma sedikit, jadi ngitungnya itu para teller bank. Yang di bank itu, yang kerja bank itu. Sehingga dia kalau ngitung itu kayak gini. Set. Oh ini buruh, ini konservatif, ini green, ini demokrat, yang kayak gitu. Ya. Sangat-sangat tradisional. Sampai hari ini begitu. Jadi kalau ada, oh iya kita akan pemilu pakai IT. Alah itu fashion. Genitan politik. Anda berpikir. Satu, proporsional. Partainya banyak. Yang kedua, terbuka. Calegnya banyak. Yang ketiga, berapa parlemen yang akan dipilih. Kemudian jaringan teleponnya seperti apa. Jaringan ini, udah. Nggak bisa. Yang kedua lagi, model dihitung di TPS itu sudah sangat demokratis. Langsung terlihat. Ini siapa? Golkar. Ini siapa? P3. Ini siapa? Masyumi. Ini siapa? PKS. Ini siapa? PAN. Pemilih di situ melihat. Nah itu sudah sangat demokratis. So tahu juga gitu. Bergaya gitu. Oh iya pakai IT dan sebagainya. Yang pakai IT itu penghitungan. Sudah saya kasih contoh. Dari kecamatan. Di 2004 itu sudah dihitung dari kecamatan. Habis itu nggak nyontek aja nggak bisa. Ya. Nah, ini penting juga bagi penyelenggara. Siapa penyelenggaranya? Kalau Anda nggak paham, makanya saya dulu selalu mengatakan menjadi komisioner KPU nasional, dia harus punya ilmu hukum dan ilmu politik. Ilmu politik dan ilmu hukum. Kenapa? Ya bagaimana kalau Anda nggak punya ilmunya, terus dipikir siapa aja bisa, ya nggak ngerti.
2 kecamatan tidak diselenggarakan pilpres, itu sudah melanggar konstitusi. Tapi bagi orang yang biasa saja, dia cuma menganggap, kan nggak mempengaruhi hasil. Kalau kayak gitu, ngapain kita? Apalagi kalau presiden jam 4 sore sudah deklarasi, dia menang. Hasil survei. Untuk apa kita bikin pemilu di 823 ribuan TPS kalau Anda percaya dari 2 ribuan TPS dari lembaga survei. Dan lembaga KPU menyelenggarakan itu atas amanah dari konstitusi. Lembaga survei tergantung siapa yang bayar. Penggiringan opini. Kita dipaksa. Ibu Husnul tidak setuju dengan survei dan sebagainya. Bukan tidak setuju, pertanyaan saya cuma satu kok. Siapa sih yang bayarin lu? Karena yang dilakukan itu adalah penggiringan opini. Bukan plebiscit demokrasi di dalam konteks itu. Merusak sebetulnya. Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu secara psikologis itu akan selalu terbawa kepada siapa yang menang. Nunut kamuktennya siapa yang menang. Nggak peduli dengan yang lain. Karena apa? Ya karena pendidikan, karena macam-macam. Rata-rata pendidikan cuma SMP kelas 2. Bagaimana kita mengharapkan one food, one person, one value itu menjadi baik. Apalagi kalau kemudian dipakai money politics. Kalau tidak berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, maka oleh Tolong ya di-unmute ya, perhatian, disiplin. Kalau proporsional di dalam konteks itu, dia ada multi-member district kayak di kita. Nah, yang menarik di dalam konteks di Indonesia, proporsional itu biasanya dilaksanakan distriknya itu seluruh negara. Jadi satu wilayah. Kemudian dicek berapa persen partai ini. Di Indonesia sudah enggak. Jadi ada provinsi, ada gabungan kabupaten kota. Nah ini juga sebetulnya sudah, kalau kemarin saya ngomong hibrid kayak gitu, ada yang iya hibrid itu enggak, ini hibrid itu bahasa generik aja. Ya. Jadi dalam konteks ini pemahaman tentang sistem ini basicnya yang penting. Kalau sistem distrik kira-kira Anda untung atau tidak. Kalau sistem proporsional kira-kira Anda untung atau tidak. Itu saja yang penting. Anda paham dengan itu, maka Anda akan perjuangkan yang mana sistem itu. Di mana saja Bu Husnul ini? Kalau ngomongin di mana saja, saya udah keliling dari semua benua, udah saya datengin untuk urusan melihat pemilu. Dari Afrika Selatan, Amerika Latin, ke Brazil, Meksiko, Argentina, model-model Barat, Kanada, Amerika, Inggris, mana saja udah pusing kalau pakai daftar. Bahkan saya ke Sri Lanka, saya ke daerah Tamil Tiger itu, daerah-daerah kayak Gamnya di Aceh kayak gitu. Voters turnout-nya cuma 2,5%, hanya 2,5%. Pagi hari saya tanya, kenapa kok Anda nggak ikut memilih? Dia bilang itu orang-orang pekerja pemilunya, orang-orang Kolombo itu. Dia akan balik, tapi saya akan menghadapi Tamil Tiger, pejuang-pejuang kemerdekaan Tamil yang ada di Sri Lanka Utara itu. Datang saya ke sana, lihat pemilu, sampai orang-orang bingung. Are you sure you really would like to go to? Saya dikasih 2 polisi, 1 tentara. Kemana saya pergi? Dijaga. Jadi waktu itu saya salah satu dari 13 komisioner Asia yang mengawasi pemilu di Sri Lanka. Jadi kalau kita lihat seperti itu, begitu cara melihatnya. Jadi nggak usah pusing dengan segala, ya kalau PR ini enggak. Kira-kira kalau proporsional ini, suara Anda itu di mana? Anda kalau dengan sistem itu Anda akan digebukin atau tidak? Anda akan dihabisi atau tidak? Karena kalau suaranya cuma tipis di mana-mana, ya kalah. Nah itu teorinya. Tapi Bu, itu nanti beda lagi kalau Anda juga, Bu, saya yakin ini. Udah nggak apa-apa.
penting juga, iman juga penting, qadar ya penting juga kayak gitu, walaupun kalah. Tapi desainnya saja kalau sudah Anda tidak menguntungkan Anda ya susah kan di dalam konteks itu. Nah, Indonesia 2024 proporsional representatif ya, proporsional dengan multi members di setiap dapil. Dapilnya tadi itu tadi provinsi atau gabungan kabupaten kota. Distriknya provinsi dan atau kabupaten kota atau gabungan kabupaten kota. Harga kursi di setiap provinsi. Nah ini juga kayak gitu. Kemarin tuh ada yang ngitung. Oh iya, Anda dapat 50.000 aja menang. Cara berpikir itu nggak benar. Harga kursi sesungguhnya berapa? Jadi Anda harus tahu maksimalnya. Misalnya di Jawa rata-rata harga kursinya 230.000. Satu kursi. Nah, oh iya tapi kan akhirnya kan harga segitu. Ya kan partai yang lain dan sebagainya. Boleh, tapi Anda harus berpikir berapa kira-kira harga kursinya itu. Mendekati di situ. Itu penting untuk kemudian melihat, menghitung rinci. Jadi ikhtiarnya di dalam konteks itu harus dilakukan. Perjuangan sistemnya seperti apa, berapa kira-kira pemilih yang akan Anda dapatkan, dan bagaimana kemudian itu dikonversi menjadi partai. Belum lagi kalau masih dipaksa yang namanya ada parliamentary threshold 4%. Ya, itu juga menghabisi partai-partai Islam sebetulnya. Karena partai Islam enggak bersatu, jadi ya udah suaranya tersebar. Nah, di letaknya apalagi kalau masyarakat kita ya emang majority Muslim, the most populous Muslim country in the world, tapi ya Muslimnya Muslim abangan. Tidak ideologis dalam konteks itu, apalagi kemudian anti. Ya ini kan sebetulnya masih dalam kerangka warisan dari Sunuk Hurgronya. Silakan kalau mau sholat, dibikin masjid, puasa, monggo semua. Tapi jangan sekali-kali ikut politik. Nah itu gaya barat di dalam konteks bagaimana menghabisi political Islam di Indonesia waktu itu. Ada sebetulnya yang model preferensial tapi nggak terlalu penting, itu model Australia, preferential system. Nah, jadi parpol menjadi penting di dalam konteks rekrutmen kader. Jadi ini kaderisasi ini menjadi sangat penting. Kadang-kadang saya juga tidak terlalu setuju dengan partai politik itu memaksakan 12 orang jadi caleg. Itu menambah banyaknya orang yang kecewa karena dia kalah. Atau dia bekerja tapi yang untung satu dari sekian orang itu. Sebetulnya enggak begitulah. Kerja di partai sebetulnya kalau menurut saya, oke, Anda tetap kerja untuk partai, tapi tidak semuanya harus jadi caleg. Cuma untuk apa sih? Untuk CV bu lumayan jadi caleg walaupun kalah. Ya, untuk apa CV-nya? Gitu. Jadi ya tetap bekerja malah lebih barokah. Nggak dicatat di situ, insya Allah nanti dicatat di akhirat. Kan lebih barokah dalam konteks itu. Ya. Jadi kaderisasi gimana? Ideologinya seperti apa? Kekuatannya. Sekuler versus religious. Di setiap dapil difahami. Siapa sebetulnya yang di situ kuat, siapa tokoh masyarakatnya, tokoh budayanya, tokoh dan sebagainya untuk mendapatkan jaringan dari jadi modal sosial, tidak hanya modal kapital, tapi memiliki modal sosial. Nah kemudian Anda mau berkuasa mau ngapain? Kebijakannya apa? Nggak ada partai di Indonesia yang punya kebijakan. Jargonnya aja, oh belain wong cilik. Tapi nggak ada wong cilik dibelain dalam konteks itu. Semuanya kepentingan elit, kepentingan bandar, kepentingan orang banyak. Padahal kan harusnya Anda berjuang ke partai, merebut kekuasaan untuk membela yang less fortunate tadi. Yang sebetulnya orang-orang marginal, rakyat-rakyat marginal, itulah yang harus difikirkan. Nah, di Undang-Undang Dasar yang baru ada ya, jadi pemilihan umum apa itu bisa baca sendiri ya. Jadi dalam konteks membangun legal biasanya harus difikirkan apa sih yang tadi itu tadi ya,
belain partai besar, koalisi rezim yang berkuasa, belain partai kecil. Kenapa demokrasi itu juga variannya banyak. David Hale itu punya 11 model. Indonesia nggak masuk di dalamnya. Ya, jadi kalau kita membaca demokrasi itu jangan samakan dengan baca Al-Quran. Atau mempelajari hadis. Enggak. Ini pikiran manusia. Dengan segala macam ini. Ya ijtihadlah. Seperti apa kayak gitu. Model demokrasi Pancasila itu seperti apa. Prinsip pemilu yang luber jurdil itu seperti apa. Dipraktekkannya. Tapi mana ada anggota DPR, presiden yang selalu di dalam setiap keputusannya mengutip bagaimana amanah dari pasal-pasal dalam konstitusi. Let alone ngomongin pasal-pasal syar'i. Ya. Pasal-pasal konstitusi aja nggak pernah disebut. Terus untuk apa coba? Berkuasa. Menambah panjangnya hisab kita. Kita pernah punya sejarah luar biasa. Di pemilu 55 itu 2 kali pemilu. Pemilu DPR 29 September untuk 257 kursi. Anda bisa lihat tuh. Masyumi dapat 57. Sama dengan PNI 57. NU 45. PKI 39. Sisanya 2-1. 2-2-2-2, 1-1-1-1 yang kayak gitu. Makanya saya nggak tulis di situ. 15 Desember tahun 55 itu untuk Badan Konstituante. 520 anggotanya. PNI 119, Masyumi 112, NU 91, PKI 80, PSI 16, Parkindo 16, Katolik 10, PSI 10. Ini PSI bukan PSI sekarang ya, ini sosialis. Partai Sosialis Indonesia dulu. Jadi Partai Sosialis itu nggak pernah juga dapat sampai di atas 2%. Tapi dia berkuasa secara ekonomi. Bapaknya siapa? Prabowo, King bapaknya Prabowo ya. Itu sosialis dulu. Ya, walaupun pikirannya kapitalis. Partainya sosialis tapi pikirannya kapitalis. Katolik ada, Kristen ada. Dari dulu ada dalam sejarah politik di Indonesia. Tapi hari ini kita selalu, wah Islam saja yang di ini. Karena partai Kristennya udah kalah semua. Tapi sebetulnya partai Kristennya masuk di PDI. Ya kan? Nah ini dulu. Ini yang hitam-hitam. Anda bisa lihat kan? Jadi wilayah Masyumi itu di mana saja. Ini tradisi sejarah kekuasaan ya, Masyumi itu di sini. Bagaimana mengembalikan lagi sejarah ini? Nah, itu tantangan Anda. Kekuatan-kekuatan ini 55 seperti ini. Masyumi di mana saja. Suara Anda itu di mana saja. Wilayahnya di mana saja. Ini termasuk di daerah saya nih, Lamongan, Gresik nih, yang di Jawa Timur. Tapi sisanya ya NU kan di daerah saya. Ya, PKI dan PNI. Jadi Jawa Timur emang battle banget gitu. Jawa Tengah emang PNI dan PKI. NU yang di Kudus dan wilayahnya. Ini 55 seperti itu. Ya cuma memang sudah sangat lama. Ya, kira-kira seperti apa 70 tahun yang lalu. Apakah bisa dikembalikan lagi di dalam konteks ya itu tantangan kalian. Yang sekarang mau mengembalikan Masyumi. Tapi bisa enggak? Ya insya Allah bisa, harus percaya Allah akan bantu. Ya, Orde Baru 10 partai. Ya. 3 di 71 habis itu fusi partai 3 partai. Nah, ini dari 10 partai ya, 10 partai ini juga karena Soekarno. Jadi ada Partai Katolik, PSI, Nahdlatul Ulama, Muslimin, Golkar, Krishna, Murba, PNI, P3. Semua partai yang Islam itu masuk ke P3. Semua partai yang nasionalis sekuler dan non-Islam masuk PDI. Dan Golkar adalah partai pemerintah. Nah, jadi kalau sehari ini PDIP itu merupakan kepanjangan dari sejarah partai-partai non-Islam dan nasionalis sekuler, ya jangan mengharapkan PDIP ngurusin umat Islam. Salah kamar. Harusnya P3. Nah, P3-nya ternyata nggak dapat kan kemarin di 2024.
Jadi pembelahan partai politik secara teoritis itu ada kelas sosial, ada urban rural, ada agama. Itu masuk juga ini teori nih, Liebhardt. Budaya, ada kebijakan luar negeri, visi konstitusi, materialisme, ada yang kayak hak binatang, hak jadi kayak feminisme, yang kayak gitu-gitu ada. Nah, di Indonesia apa saja? Agama, bisa agama, ya. Pornografi ya, undang-undang porno ini pornografi. Budaya politik bisa, politik komunikasi, geografi, Jawa, luar Jawa, konstitusi juga bisa. Jadi ada beberapa pembelahan ya aliran partai aliran. Sekarang nggak boleh kita pakai aliran, nggak boleh itu sebetulnya nggak ada dasarnya. Boleh-boleh aja kok. Anda milih karena agama, nggak ada pasal yang melarang memilih karena agama, nggak ada. Konstitusi apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Gimana itu? Besok kita Jadi, jalan ya. 99 itu PR list, 2004 itu juga PR open list, memilih tanda gambar saja atau memilih nama partai saja atau tanda gambar dan partai. Jadi sudah ada dulu di 2004. Tapi yang menang itu BPP, yang dapat BPP kalau mau langsung bawa kursi langsung ke DPR. Ada dua dulu, satu dari Jakarta, satunya dari PKS, satunya Golkar dari Riau, ya, dengan 24 partai politik. Nah, baru di 2009 itu sederhana, ya, dan sampai sekarang. Tapi dulu agak lucu di 2009. Sisa partai ditarik ke provinsi. Ngawur itu sebetulnya juga. Jadi dia wakil dari mana kalau dia sisa kursi yang provinsi yang menentukan. Tapi ya sudahlah, memang begitu maunya. Nah, jadi kalau kita lihat masing-masing punya kelebihan dan kekurangan di dalam konteks yang tadi ya. Tapi intinya adalah Anda mau melihat kelebihan dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah menguntungkan ke untuk partai Anda. Suara partai Anda ada di mana? Ya, dulu di 2004 itu ada BPP, ada Dapil, Pilpres langsung. Ini semuanya 2004 itu. DPT pertama kali. Salah satu dari persoalan dari penyelenggaraan pemilu itu adalah daftar pemilih. Kebetulan saya dulu jadi ketua divisi DPT-nya dan saya belajar ilmu demografi, nggak cuma sekedar ini. Saya dulu belajar demografi dari pagi sampai sore setiap hari selama 6 bulan. Ya, 3 tahun saya bekerja di lembaga demografi Fakultas Ekonomi UI. Jadi kalau melihat daftar pemilih dan sebagainya, pemilih itu orang yang tinggal di situ selama 6 bulan walaupun tidak punya KTP. Dan pemilih itu adalah penduduk malam, bukan penduduk siang. Penduduk siang Jakarta lebih banyak dibandingkan penduduk malam. Hal-hal seperti itu yang menentukan. Kalau Anda nggak paham dengan ilmunya kayak gitu di KPU ya suka-suka aja dalam konteks ini. Undang-undangnya baca sendiri. Dulu di 2004 nih dalam angka kotak suara 2.491.453, bilik suaranya 2.700-an. Jumlah surat suara, jumlah pilpres, jumlah parpol, jumlah dan sebagainya. TPS-nya ada 567 sekian, PPS-nya sekian, kecamatan sekian gitu. Komputer kita dulu bikin lewat komputer juga, itu di kecamatan. Ya kita taruh di kecamatan. Nih, modelnya kayak gini. Mahasiswa yang turun di situ. Kita pakai mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa nggak bisa kita nggak bisa nipu-nipu consciousness kita di dalam konteks itu. Kalau error gimana? Ada caranya. Tapi siapa yang verifikasi? Tetap PPK itu penting, KPUD penting, kontestan penting. Ya. Jadi siapa saja dulu yang kita ajak perguruan tinggi negeri swasta dari Banda Aceh, ya, Syakwala sampai Uncen. Tapi kita juga ajak kelompok-kelompok HMI, IM, MPM, Krihma, Budi, guru-guru SMK, siswa SMK, kayak gitu. NO juga ada juga. Nah, sampai segitunya kita ajak. Kenapa? Karena mereka menjadi mata dan telinga kita di kecamatan. Kecamatan pula ya, jadi tidak di kabupaten kota. Habis itu nggak ada. Jadi habis itu nggak ada. Nah, hasilnya kayak gini nih.
Masih ada nih saya. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi dulu yang pertama, kenapa kok legislatif ini agak lambat? Karena ini empat parlemen, dan setiap parlemen itu 24 partai dengan nama-nama yang ada 12 kali 24. Tapi Anda bisa cek ini Pilpres 1 dan Pilpres 2. Pilpres 2 hari pertama saja sudah 265 ribuan TPS, hari kedua sudah 458 ribuan TPS. Sehingga waktu SBY menang, dia bisa mengatakan saya menang dari hasil IT KPU, bukan hasil survei yang cuma 2000. Ini ratusan. Nah, di sini sebetulnya penyelenggaraan pemilu menjadi penting. Nah, partai politik kalau kita lihat ya, kenapa ini bisa melihat gitu. Suara partai 250, 205. Ini contoh-contoh bagaimana menghitung suara menjadi kursi. Ini akhirnya cuma satu karena tidak ada yang mendapatkan BPP-nya, ini BPP-nya Sumatera itu 181.000, maka nggak ada, maka urutan partai yang menang, maka Trimedia yang kemudian diangkat. Firman kasihan juga dia suaranya dia lebih tinggi, tapi karena dia dapat nggak tahu ini 1 suara atau 2 suara, kalau 2 suara dia dapat, kalau 1 suara dia enggak. Tapi harga kursi kayak gini, Jabar 2. Nih, Marisa Haque merasa, oh saya itu ini mendapat yang vote getters. Padahal suaranya dia cuma 65.000. Harga kursinya 225.739. Suaranya 413, jadi suara partai yang tinggi. Taufik ini dapat dua kursi di dalam konteks itu. Ini sebenarnya kalau Anda pahami detailnya seperti itu, di PAN juga demikian. Tapi ini contoh. Nah, sekarang kalau yang di ini juga seringkali, oh iya artis, enggak. Yang paling tinggi itu Puan. Puan bisa dapat 404.000. Ya nggak tahu, kita belum ngomongin suara halal atau suara beli dan sebagainya, tapi bukan artis yang suaranya tinggi. Kecuali Rike ya, tapi Rike juga bukan kemudian dia dapat PPP 169.000. Ya. Tapi artis-artis yang lain itu juga nggak, yang di PAN kayak gitu dia nggak ini, nggak meningkatkan yang namanya jumlah perolehan dari partai itu. Jadi tidak ada sistem yang tidak bias, semua sistem itu bias. Tinggal kita berjuangnya menggunakan argumen-argumen ilmiahnya seperti apa. Jadi gimana? Ya Anda bisa lihat gimana Pilpres, gimana demokrasi, proses pemilu, regulasi itu seperti apa, siklus KPU-nya bagaimana, ditambah Bawaslu, dulu Panwaslu aja nggak perlu apalagi Bawaslu. Saya dulu sudah nulis kayak gitu di 2005. Ya. Panwaslu tidak perlu apalagi Bawaslu. Ini yang saya tadi katakan, an electoral coup d'etat which ensured the selection in the name of popular electoral process. Jadi pengambil alihan proses pemilu untuk memastikan bahwa seleksi mereka, yaitu anak presiden, diselenggarakan atas nama proses pemilu yang populer. Tapi menggunakan yang namanya satgas pemenangan, baik dari BIN, TNI, Polri, dan sebagainya, sampai tingkat desa. Nah, apalagi manipulasi yang lain, DPT itu juga menjadi tempat manipulasi. Siapa yang harus dievaluasi? Peserta pemilu, partai politik, caleg partai, caleg perseorangan, capres. Petahana. Kenapa petahana? Karena dia bisa abuse power. Ya. Jadi bagaimana dia yang namanya aparatus negara, birokrasi, semua kebijakan-kebijakan PKH diberikan beberapa minggu sebelum pencoblosan. Itu namanya sebenarnya suap politik dalam konteks itu. Penyelenggaranya sendiri KPU, siklus KPU, Bawaslu ada yang 2 hari baru jadi anggota KPU terus kemudian menyelenggarakan pemilu. Kira-kira dia paham nggak dengan apa yang terjadi? Atau dia adigang-adigung adiguno kayak gitu kan? DKPP, regulasi rekrutmen, dulu saya suka kritik itu. Ayo coba Jimli, bisa nggak dia mengoreksi, memberhentikan KPU pusat? Ya, Muhammad baru kemudian dia bisa memberhentikan KPU pusat, tapi habis itu KPU-nya bawa ke pengadilan dan menang, balik lagi. Oligarki bandar, gitu kan? Karena dia berkepentingan. Jadi berkepentingannya sejak dia memilih siapa calonnya.
siapa yang akan dijadikan wali kota, kemudian media covering medianya, media kemudian mempromosikan jadi jadi gubernur, baru 2 tahun jadi presiden sampai 10 tahun. Nah, sekarang kita pertanyakan ijazahnya asli atau tidak. Nah, ini jadi Untuk 5 menit lagi, Bu. Ya. Kemudian sistem penggiringan opininya, lembaga survei, dan pemilihnya money politics. Di sini letaknya kalau Anda mau pelajari dengan baik bagaimana sebetulnya pemilu di dalam konteks politik ya. Bagaimana sebetulnya Anda harus seperti apa di dalam menyikapi penyelenggaraan pemilu. Jadi basic knowledge apa yang perlu difahami menjadi kader satu partai. Kira-kira apa dari regulasi yang perlu diperjuangkan, kemudian reach out ke pemilihnya, terus kemudian apa saja yang perlu diperbaiki di dalam konteks internal demokrasi partainya, bagaimana menentukan siapa nomor 1, siapa nomor 2, dan apakah kita full di dalam dapil itu kita ambil semua, dan sebagainya seperti itu menjadi sangat penting di dalam memulai yang namanya merebut kekuasaan melalui pemilu. Ya, jadi kejahatan pemilu itu selalu ada, tapi kemudian mereka yang menang. Akhirnya inilah yang menjadikan masalah setelah pemilu, ya, menjadi public distrust, kemudian disorder, disobedient, yang akhirnya menjadikan political chaos. Walaupun sesungguhnya kalau menurut saya kalau pemilunya itu jujur dan adil, insya Allah sebetulnya rakyat akan bisa menerima. Tapi kalau tidak ya terus menerus akan seperti ini. Nah, sedikit lagi ini model yang di 2019 dan di 2024 sama Santalik. Jadi kalau suaranya segitu maka dibagi 1, 3, 5, 7 ya, jadi ganjil. Baru kemudian siapa yang diurut, siapa yang menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini letaknya kita bisa lihat bagaimana hasil pemilu, hasil suara dikonversi menjadi kursi. Nah, ini juga perlu 1, 2 difahami oleh partai. Nah, ini kemudian kita masukkan di dalam konteks itu ya. Nomor 1 Demokrat, nomor 2 Gerindra, nomor 3 PKB. Kalau nggak salah ini di Jawa Timur, jadi PKB juga dapat. Nah, kalau Anda suaranya di 11, ini karena 11 kursi ya masih dapat PKS. PAN masih dapat. Tapi jangan berbicara, oh iya kita kalau dapat segini suaranya pasti dapat. Jangan mengatakan pasti, ini DPRD. Jadi bukan yang nasional. Angka yang pernah saya pakai untuk fintech. Saya pikir itu beberapa hal yang penting untuk saya belum bicara yang pilpres, tapi intinya Anda pelajari yang undang-undangnya 573 pasal, ada isu krusial, persyaratan presiden, parlemen, sistem pemilu DPR DPD, sistem pemilu DPD, kemudian presiden dan sistem pemilu wakil presiden. Kita selalu percaya punya duit pasti menang, itu salah. Nah, tapi tampil bisa menang, sehingga banyak sekali yang mendukung Anda dan menang. Jadi harus percaya seperti itu. Nah, ini berwarna-warni. Dari dulu sebetulnya 9 partai itu mau berapa jumlah partai, tapi yang kira-kira signifikan itu 9 partai. Saya pikir itu ya, Anda punya sejarah yang sangat penting. Dulu di 55, Masyumi itu 1 dari 4 partai besar di Indonesia. Jadi demokrasi dibajak, kita harus kerja keras, kerja halal untuk mencapai, sebetulnya tujuannya adalah mencapai ya untuk kemaslahatan anak bangsa. Saya pikir itu, mudah-mudahan berguna. Kalau salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Subhan Jazakallah kepada Ibu Husnul. Tadi ada beberapa poin-poin penting yang mungkin perlu kita dalamin ya Bapak Ibu sekalian, peserta politik Masyumi.
ada terkait tentang pertama kudeta elektoral. Ya, sistem kita itu dipenuhi itu ya, manipulasi politik, pengerahan parcok, kemudian KPU, Bawaslu semua dikerahkan untuk memenangkan calon tertentu. Kemudian yang kedua ada kudeta pemilu yang barusan, dan tadi yang terkait Partai Islam ini sudah disinggung oleh Bu Husnul tadi, bahwa kekuatan Partai Islam ini terpecah ya, dan akhirnya tidak signifikan dalam memperoleh suara, dan disinggung pula banyaknya caleg-caleg nanti yang bisa menggerus kekuatan politik Partai Islam. Nah ini mungkin kader-kader perlu konsolidasi, ya mungkin DPP sudah memulai ya dengan konsolidasi partai-partai Islam gitu kan, sudah ada pertemuan-pertemuan, dan ormas-ormasnya juga sudah silaturahim. Tadi yang penyakit politik dari Snokholgonya waktu itu David Attenborough yang mengacaukan beberapa politik partai, sehingga saat ini Partai Islam terpecah dan tidak punya kekuatan politik yang sangat signifikan. Nah itu menjadi catatan buat kita semua. Insya Allah mungkin nanti DPP akan menjadi lokomotif untuk mencoba mengkonsolidasi baik ormas-ormas Islam maupun partai politik Islam ya. Dan sudah dilakukan oleh Pak Ketum. Baik, di pertanyaan yang pertama itu silakan yang Pak Khairul Hazar, yang kedua Pak Ramlan Nawawi, yang ketiga Pak Yose, keempat Bu Tari. Ini yang bikin. Itu dulu, silakan Pak Khairul Hazar. Yang lain tolong di unmute. Silakan Pak Khairul Hazar. Pak Khairul Hazar, silakan. Jika tidak, berikutnya Pak Yose. Ya, terima kasih Pak Nur, Bu Profesor, Pak Direktur, semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan, Bu, tadi Ibu sudah sampaikan one food, one person, one value. Kemudian Ibu sampaikan juga distrik dan proporsional. Yang saya ingin tanyakan, mekanisme ini rupanya hancur dalam saat serangan fajar. Jadi bagaimana nanti ke depan bahwa serangan fajar yang merupakan merusak mekanisme yang sudah tersusun itu secara undang-undang harus ketat sekali, harus ada unsur pidananya, sehingga harapan kita di dalam hal one food, one person, one value itu bisa diharapkan gitu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Pak Ramlan, silakan Pak Ramlan kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya pertanyaan utama saya itu sudah dipertanyakan tadi. Yang intinya adalah bagi saya, menurut saya, apapun itu sistemnya, apakah itu distrik, apa itu proporsional dan sebagainya, itu tidak ada gunanya, Bu. Kalau satu, Bawaslu itu impoten, ya, money politik itu tidak bisa dihindari. Kuatnya oligarki yang menggusung atau memperjuangkan partai-partai tertentu atau calon tertentu demi untuk kepentingan para oligarki ini. Jadi apapun, nah, kedepannya mungkin yang perlu kita perkuat adalah undang-undang tentang persoalan pengawas oleh penguatan fungsi Bawaslu ini agar tidak impoten. Menurut saya sih Bawaslu ini sangat impoten, sangat impoten. Sudah jelas-jelas di depan matanya ada money politik tapi diam aja, ya kan? Jadi apapun sistem politik kita, sistem pemilu kita itu is nonsense, Pak, bagi menurut saya. Selama oligarki ini sangat kuat peranannya, dan di negara-negara Eropa juga kan yang namanya oligarki kan juga sangat kuat, sehingga dia bisa mengatur siapa yang bisa menang. Nah, yang kedua adalah
melihat bahwa proses politik dan keputusan MK yang merubah peraturan umur calon wapres ini dan beberapa proses politik sebelumnya yang dilakukan oleh partai politik, apakah temuan-temuan ini kita bisa melakukan impeachment kepada wapres kita sekarang ini? Hanya dua itu aja, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Bu Tari. Mohon izin sudah ditanyakan Pak, jadi saya tidak tanya lagi. Baik. Berikutnya Bu Rizda. Bu Rizda ada? Jika tidak ada, Pak Banwar, silakan Pak Ban. Pak Banwar. Enggak ada juga. Pak Bustani. Ada Bu Rizda. Oh, Bu Rizda dulu. Oke, silakan Bu Rizda. Oke, baik. Mohon maaf tidak menampilkan videonya, lagi di Tegal, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik banget dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Husnul ya. Kebetulan saya ini mahasiswa dari UNAS. Ibu sedang mengadakan penelitian di Tegal, khususnya karena di Tegal ini adalah merupakan salah satu pemilih ya ini ya, masyarakatnya itu adalah pemilih yang terendah. Gitu. Nah, saya sepakat dengan Ibu tadi bahwa turunkan mahasiswa di segala provinsi, di segala lini untuk mendata ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena di sini terkenal, kalau saya lihat masyarakat yang ada di Lembasari ini, di Desa Jatinegara ini, sebetulnya mereka itu tingkat kegotong royongannya, kemudian tingkat mereka bermusyawarah, berkomunikasi itu ya, itu baik sekali. Tapi jika dengan adanya serangan fajar, itu semuanya langsung buyar gitu. Apapun yang mereka sepakati atau tokoh yang sudah mereka idolakan, kemudian tokoh yang sudah ada di hati mereka, nah tiba-tiba dengan datangnya serang fajar, ini bisa merubah tingkat pemilih mereka di dalam menentukan pemilih. Nah, di sini yang mungkin peran dari Bawaslu, kemudian peran dari KPU untuk mengedukasi masyarakat khususnya yang ada di pelosok-pelosok yang tidak mengerti akan pentingnya politik. Bagaimana mereka itu bisa sadar ya bahwa pilihlah atau tentukanlah pilihan mereka itu yang memang sesuai dengan kebutuhan. Artinya pemimpin yang mereka pilih bisa mengaspirasi mereka, tidak seperti sekarang ini mereka juga mengeluh bahwa caleg atau pemimpin atau pada desa yang mereka tadi titipkan suaranya itu tidak memberikan aspirasi yang mereka butuhkan. Nah, mungkin ini yang menurut saya ada dari Bawaslu Pusat ataupun KPU Pusat, kegiatan seperti yang mungkin yang kami lakukan ini nggak bisa, ataupun Masyumi sebagai partai yang memang dibutuhkan ya pada saat ini, memang sangat dibutuhkan untuk turun langsung memberikan pemahaman edukasi langsung kepada masyarakat. Mudah-mudahan program yang mungkin UNAS sudah lakukan ini nanti di Masyumi, kemudian sekolah Masyumi juga bisa melakukan. Begitu Bu Husnul, saya sebenarnya bukan bertanya, ingin menginformasikan aja bahwa apa yang sudah terjadi di dalam penelitian dari UNAS ini untuk diketahui oleh teman-teman semua. Terima kasih Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di note, tolong di unmute ya, yang tidak diberikan kesempatan berbicara tolong di unmute. Kita 3 dulu karena waktu dan tempat. Kami persilakan kepada Bu Husnul untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan Bu. Ini kan tadi juga saya baca kayak gitu ya, digital dari Singapura. Saya nggak tahu, tapi sebetulnya kita bukan hasil digital, nggak ada hasil digital itu. Yang ada adalah pengiriman suara yang itu pakai scan dari kabupaten kota ke Jakarta. Kalau saya dulu pakai
sudah pakai email ya, jadi dikirimnya ke KPU itu di kecamatan. Jadi bukan di kabupaten, di kecamatan. Jadi sebetulnya setelah 2004 itu jelek banget dalam konteks ini. Semua fondasi yang kita sudah bangun dirusak kayak gitu. Kotak suara aluminiumnya dibuang, diganti kardus yang dikembok kayak gitu. Itu kan urusan trust. Urusan kita percaya enggak suara kita, surat suara kita itu aman. Ya, dihitungnya aman kalau modelnya kardus yang kemudian digembok kayak gitu. Ya. Jadi akhirnya hasil yang IT itu sampai 21 hari untuk apa? Itu penggiringan opini. Sehingga nanti hasil manualnya bisa diubah-ubah sesuai dengan apa yang ada di hasil itu. Cuma kadang-kadang KPU-nya sok merasa paham dengan IT dan sebagainya. Kita dulu nggak ada itu yang namanya orang bule aja masuk ke data center kita larang. Walaupun ada 2 dari Inggris, kemudian juga kita mau dikasih 1 dari Polandia, 1 dari Washington, saya bilang no, thank you. Kenapa? This is sovereign country, kita nggak mau. Gara-gara ada 2 bule, terus mereka akan menganggap ke seluruh dunia mereka lah yang bekerja, padahal yang bekerja adalah anak-anak kita. Saya kumpulkan dulu dari kampus-kampus ternama, ITB, UI, ITS, LIPI, BPPT, pokoknya semua yang memiliki kemampuan IT itu kita bawa ke KPU di dalam konteks itu. Tidak ada. Nggak ada satupun orang bule yang mendesain IT KPU 2004 dan saya ketuanya waktu itu. Ya. Dan akhirnya yang tadi hasilnya. Ya. Jadi menjaga apa? Transparansi dan accountability hasil pemilu. Menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta. Insya Allah amanahnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, kan tadi juga ada yang tanya, apakah sudah begitukah demokrasi? Ya, Anda tahu aja, BIN TNI Polri bikin Satgas Pemenangan 01 zamannya 2019. Pemenangan Joko Widodo. Terus gimana? Jadi Satgas sampai tingkat Polsek. Ya kemarin pecah karena BG yang ketua BIN-nya, ya tapi udah bikin Satgas Pemenangannya sudah bikin, tapi kan anaknya presiden juga turun. Akhirnya gimana? Dan ini persoalan kayak gitu, makanya incumbent itu harus diawasi lebih luas. Apakah Bawaslu yang ngawasin? Enggak. Bagi saya dulu di 2005 aja saya sudah menulis artikel. Panwaslu aja nggak perlu, apalagi kemudian Bawaslu tetapnya nggak perlu. Itu memperpanjang aja. Jadi siapa yang ngawasin? Berikan itu ke ormas, ke kampus-kampus. Ya. Masyarakat kita. Supaya apa? Supaya LSM kita itu nggak dapat duit dari asing yang akhirnya punya agenda berbeda di dalam konteks bagaimana pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dulu kita KPU dulu itu ngasih yang namanya mencarikan dana untuk LSM. Kecuali 1 yang Uni Eropa nggak mau lewat KPU. Saya bilang ya terserah. Tapi jangan minta KPU untuk bertanggung jawab ya. Setelah selesai baru dia bilang, oh iya ternyata mereka 60% tidak bisa dipertanggungjawabkan dari hasil. Ya salahmu sendiri, udah dikasih tahu kok. Ya. Kalau saya dulu langsung duduk saya bilang. Ya. Jadi Aisyah, Muslimat. Ya, terus siapa? Pokoknya kelompok-kelompok yang kayak gitu. Nggak usah nunggu proposal mereka. Panggil mereka, kasih duit mereka. Oh, saya dulu kayak gitu. Kenapa? Karena mereka punya jaringan sampai tingkat ranting di desa-desa. Kita ngasih uang sedikit, mereka bisa bikin yang namanya program-program yang luar biasa. Karena mereka banyak sekali yang relawan-relawan yang dia akan mengeluarkan duitnya sendiri untuk pendidikan politik itu. Nah ini salah satu, kalau Anda anggota KPU paham dengan politik apa yang terjadi di masyarakat, Anda bisa tahu, Anda punya jaringan, Anda juga aktivis, Anda juga scholars, Anda berwibawa, maka penyelenggaraan pemilunya bisa lebih baik. Nah, waktu selesai habis kayak gitu, karena kita tidak bisa diatur, kita dihabisin dengan di KPK kan, padahal anggaran pemilu 2004 cuma 7,2 triliun. 2009 21 triliun. 2014-19 ini sudah 25 triliun. 2024 86 triliun. Cuek aja. Kita salahnya apa coba? Ya, di situ
Makanya waktu ketemu SBY dan menteri-menteri saya bilang, apakah Bapak Presiden pernah saya adalah wakil ketua penghitungan suara manual, ketua penghitungan suara melalui IT KPU. Pernah nggak Bapak datang ke saya minta suaranya ditambah? Enggak kan? Apakah Bapak pernah bayar saya untuk suaranya itu untuk menangkan? Tidak kan? Kenapa harus kami dikerjain seperti itu? Oh, itu SBY yang bikin kita. Namanya quick win. Jadi kalau KPU penyelenggaraan pemilu sama dengan kalau bahasa lainnya. Kita mengadakan kawinan misalnya. Di 567 ribuan tempat. 60 negara, 120 kota di luar Indonesia. Dengan mengundang 155 jutaan undangan perkawinan itu. Mungkin nggak ada gelas yang pecah, piring yang pecah, sendok yang hilang ketelisut. Tahu-tahu hujan sehingga kita harus mengeluarkan anggaran untuk bagaimana supaya tidak surat suara itu tidak basah dan sebagainya. Kan mungkin. Tapi kita dikerjain kayak gitu oleh KPK. Makanya saya dulu juga mengatakan, bubarkan KPK. Kenapa? Isi KPK itu adalah polisi dan jaksa. Dua lembaga paling korup di Republik ini. Tapi ditaruh rumah namanya KPK itu dianggap malaikat. Enggak. Makanya itu. Coba kalau berani anaknya Mulyono dipanggil atau Mulyono sendiri mempertanggungjawabkan semuanya. Kan enggak juga. Ya, di situ letaknya. Jadi apakah settingan dan sebagainya ya? Yang tadi saya bilang. The liberal Machiavellian election. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Atau fabricated election. Atau an electoral kudeta. Udah jelas anaknya. Nggak mampu. Capacity dan sebagainya. Apalagi kalau kita pakai syarat-syarat syar'i. Kalau tadi kan. Syarat konstitusi aja enggak. Syarat undang-undang apalagi. Apalagi syarat syar'i. Ya kan? Ya, karena kenapa saya hubung-hubungan Anda dengan Masyumi ini? Ya karena Masyumi kan ada Islamnya. Anda harus cek itu syarat-syarat syar'i itu gimana untuk memilih pemimpin. Paham agama enggak? Jujur enggak? Amanah enggak? Sidik, fatonah, tablik enggak? Mampu menyampaikan komunikasi politik. Jadi menjadi caleg, menjadi aktivis partai politik itu harus punya kemampuan ini. Jadi jangan come to invest in my country. Bukan nggak harus pakai bahasa enggak, bahasa Indonesia aja juga ngaco. Ya kan? Kalau tanya, oh nggak tahu saya, nggak tahu, terus lari. Nggak boleh. Jadi presiden kayak begitu. Ya kan? Belum lagi kalau ngomongin adil, jujur, tidak bohong. Nah, syarat. Ya. Jadi kalau tadi Opov, saya kasih tahu, Bawaslu itu nggak penting. Kalau Anda bisa memimpin Republik ini dengan benar. Dulu zamannya saya Panwaslu. Dengan model yang jauh lebih baik. Tapi itu juga nggak penting. Kenapa? Emang orang Bawaslu ngerti nitty-gritty penyelenggaraan pemilu? Enggak juga. Apakah Bawaslu kemudian juga nggak sama, money politik? Sama. Jadi memperpanjang aja. Jadi siapa? Ya, yang itu tadi. Partisipasi masyarakat diperluas. Ormas, kita punya ormas-ormas kok yang baik-baik. Kita punya NGOs, punya kampus. Partisipasi itu pengawasan pemilu. Makanya dulu saya pakai mahasiswa, gerakan jadinya. Mahasiswa. Kenapa kok ini enggak, BEM juga kita pakai. Seluruh Indonesia yang tadi kampus-kampus itu BEM-nya pakai. Kita butuh 59.400-an aktivis mahasiswa kok yang kita kirim ke kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan ada data center, disaster recovery center di Jakarta. Kenapa dengan itu? Oh, kalau dengan HMI, PMKRI yang kayak gitu-gitu, saya pegang nih jenderalnya. Kalau anak buahnya macam-macam, dia yang saya jewer telinganya. Yang kayak gitu. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama, ini menjadi pendidikan politik bagi anak-anak aktivis itu. Ya, dulu memang ada sih ide yang saya bilang, supaya saya tidak di demo-demo, kayaknya harus diajak ini anak-anak nih langsung menjadi ini. Tapi kan kita orang kan kayak gitu di dalam konteks ini. Ya dulu zaman saya yang bikin undang-undang pemilu itu, partai politik pemilu, pasal pidananya cuma 5. Terus kemudian diganti lagi 50-an pasal pidana. Kira-kira pemilunya lebih baik nggak? Enggak.
Jadi urusannya bukan, oh iya dipidanakan. Enggak, ini persoalan. Apakah partai-partai politik itu mau menang dengan jujur? Sekarang negara yang paling dianggap bahagia itu Finlandia. Tapi variabel utamanya jujur. Masa kita negara Muslim terbesar di dunia nggak mau jujur? Makanya saya juga nggak terlalu optimis dengan, oh iya kita ajarin rakyat untuk memilih yang tadi ya, memilih dengan ini, memilih. Kenapa? Ya partainya kok yang nggak jujur kok. Kalau partainya semua partai bersepakat tidak melakukan money politics, kira-kira rakyat gimana? Oh, voter turnout-nya turun. Nggak apa-apa. Di dalam demokrasi biasa saja voter turnout-nya rendah. Kalau di negara otoriter baru atau compulsory kayak Australia selalu di atas 90%. Ya. Jadi kalau negara demokratis itu ya 30%, 40% juga nggak apa-apa. Dalam pemilu 1-2 lama-lama kan banyak. Di Amerika juga nggak pernah sampai yang harus kayak kita kayak gitu 80 sekian persen. Enggak. Karena pemilu itu cuma 1 dari sekian partisipasi politik 5 tahun sekali. Minimal. Ya, mereka ada itu yang namanya asosiasi yang setiap kali ada masalah kebijakan-kebijakan itu mereka turun. Misalnya asosiasi guru, asosiasi buruh, asosiasi macam-macam. Jadi banyaknya pasal pidana tidak menentukan yang namanya pemilu lebih baik atau tidak. Kenapa? Ya karena modal dasarnya partai politiknya, caleg-calegnya mau menang dengan cara tidak halal. Saya nggak pernah ngomong haram ya, soalnya itu nanti fikih. Karena di fikih ini, oh iya Bu, money politics itu, kalau saya dengerin Gus Baha, money politik itu tidak semuanya haram karena bukan suap dan yang disuap dan bukan suap, bukan. Tapi itu membeli kebenaran. Nah, persoalannya bagaimana caranya menentukan bahwa caleg ini membeli kebenaran? Kan ada 2, misalnya sekarang berapa? 14 partai. Setiap partai punya 12 caleg. 12 kali 14, 100 sekian orang. Siapa yang bisa mengatakan, oh saya menang karena saya membeli kebenaran? Kan persoalannya itu. Jadi kalau secara fikih ya mungkin saja. Atau yang pilpres lebih gampang. Bagaimana mengatakan bahwa PS dan anaknya Mulyono itu membeli kebenaran. Nah, di sini letaknya bagaimana mengimplementasikan fikih politik, fikih siasah ya dalam konteks itu. Tapi tolong deh yang di sini Ustadz kayak gitu difikirkan secara lebih ini. Kalau saya ya prinsip pemilu free and fair, bebas dan jujur. Harus percaya rukun imannya, kodok kodarnya itu. Ikhtiar harus lakukan. Hasil nggak usah takut lah, hasil Rasulullah aja bicara tentang Konstantinopel itu kan setelah 500 tahun baru tercapai. 500 atau 700 tahun banyak sekali yang namanya nubuah Rasulullah itu baru kita pahami ratusan tahun sesudahnya. Jadi perjuangan tetap jalan, hasil la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau tadi dikatakan apapun sistemnya, ngapain saya ngasih kuliah hari ini? Sistem itu ada akibatnya kepada partai Anda. Jangan kemudian saya sudah berkumur-kumur 1,5 jam masih ngomong, oh sistem apa aja nggak penting. Penting. Kalau Anda paham, itu persoalan. Kalau Anda pakai sistem distrik, suara Anda menyebar, kapan Anda akan menang? Itu persoalannya. Kalau sistemnya mengatakan parliamentary threshold 4%, suara Anda cuma kecil, kapan Anda akan duduk di DPR? Gitu loh. Jadi untuk apa Anda mengundang saya terus ngomongin terus mengatakan sistem nggak perlu? Nggak perlu saya datang hari ini. Capek-capek jam 5.30 saya sudah duduk. Buka telinga, buka mata. Kalau mau belajar betul-betul bahwa sistem itu akan mencekek leher Anda. Itu persoalan. Tapi kalau Anda nggak percaya ya sudah, Anda mau bikin sistem apa ya terserah. Ya, itu apa saya tadi? Yang penting Bawaslu nggak penting. Memperpanjang aja itu Bawaslu. Tapi kalau bicara tentang pengawasan, iya. Siapa yang melakukan pengawasan? Itu tadi saya kasih tahu. Bisa ormas,
bisa perguruan tinggi, bisa emak-emak. Sekarang kan politiknya di dalam konteks itu. Kenapa? Karena sistem distrik membela partai besar. Anda partai besar atau kecil? Gimana mengatakan tidak penting? Gitu loh cara lihatnya, ya. Jadi belajarnya itu dengan hati kolbulah, jangan dengan ini saja. Di Eropa yang tadi saya katakan jujur, urusannya jujur. Ya, kalau nggak jujur ya pasti digebukin banyak orang. Bisa nggak impeachment? Nah, ini nanti ilmu yang lain. Kalau Undang-Undang Dasar 45 lebih mudah. Tapi Undang-Undang Dasar 2002 itu sulit. Karena harus sekian orang di DPR putuskan, nanti dibawa ke MK, baru balik lagi, dan sebagainya. Prosedurnya panjang. Tapi kan itu konstitusional. Kita bisa juga impeachment yang kita bicara tentang ekstra konstitusional. Rakyat bisa mengambil kembali kedaulatannya. Ya, tergantung Anda mau ini. Tapi kalau partai politik di DPR itu sudah terkooptasi ya susah. Ya. Jadi ya balik lagi ke situ ya. Sebetulnya pendidikan itu partai politik punya fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, sosialisasi politik. Ya, jadi prinsipnya kalau saya dulu dulu saya suka berdebat dengan komisioner yang lain yang bagian sosialisasi. Oh, kita mau ngajarin rakyat untuk memilih karena tadi ya rational choice, policy kayak gitu. Kalau saya nggak ngajarin rakyat ideologis dong. Ya. Karena sosiologis, ideologis, rational choice itu pasti ada ke situ. Kenapa? Dan yang kedua, lebih gampang ngajarin 14 partai atau 24 partai atau 48 partai dibandingkan harus mengajarkan 207 juta pemilih yang pendidikannya nggak sama. Nah, di situ letaknya kalau Anda mau belajar dengan benar, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kalau yang salah itu dari saya, yang benar hanya dari Allah. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa disampaikan oleh beliau. Ini bekal yang sangat penting dan sangat perhatian buat Bapak Ibu sekalian untuk kita sebagai kader partai bisa melakukan fungsi-fungsi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik, ekonomi, edukasi politik, komunikasi politik, dan akhirnya bisa membaca cermat peta sistem pemilu di Indonesia ya sangat korup dan sangat manipulatif ya yang sudah tertera tadi. Baik Bu Husnul, karena waktu mohon maaf belum bisa dilanjutkan lagi. Mungkin Pak Ketua Kelas dan Pak Rangkatnya nanti bisa adakan diskusi publik, debat publik ya kaitan dengan pemilu atau mungkin impeachment Wapres mungkin ya itu nanti banyak tema-tema panas terutama politik atau yang lain bisa dilakukan nanti di luar ruang Zoom ini. Saya akan kami spot total untuk terlaksananya di luar forum ini. Terima kasih Bu Husnul, semoga Bu Husnul sehat selalu dan terus tidak bosan-bosannya memberikan spot, memberikan motivasi, memberikan keilmuan untuk kita semua. Barakallah Ibu, selamat bertugas, selamat beraktivitas di hari waktu yang lain. Barakallah untuk Bu Husnul karena Pak. Terima kasih Bu Husnul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mata kuliah pertama sudah selesai. Kemudian saya diberikan amanat oleh Pak